saya akan memaparkan materi beserta contoh soal di persamaan elips yang berpusat di 0,0. Jadi sebelum kita ke soal, kita perlu ketahui dulu bahwa elips itu ada dua, elips lonjong mendatar jika A lebih besar daripada B. Jadi bentuknya seperti ini. Terus kalau elips lonjong tegak jika A lebih kecil daripada B, bentuknya seperti ini. Lalu ada juga rumus persamaan elips. Nah, rumus persamaan elips itu X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Nah, setelah kita mengetahui bentuk elips dari dua ini, kita bisa menyelesaikan soal yang belum diketahui bentuknya. Jadi ini tuh soal sebenarnya bentuknya apa sih? Ntar ujung-ujungnya kita lihat. Nah, jadi soalnya itu tentukan persamaan elips dengan F1 itu min 2,0 dan F2 2,0 dan titik pusatnya itu, titik puncak, 8,0. Nah, penyelesaiannya karena ini berpusat pada 0,0, jadi kita tinggal cari A sama dengan 8, C sama dengan 2. Lalu kalau A kuadrat, ini nanti yang akan kita taruh ke persamaannya, ke dalam persamaannya. Berarti kalau A kuadrat itu 64. Lalu kalau C kuadrat itu 4. C kuadrat itu berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu karena kita udah ketemu A-nya, C-nya, jadi kita tinggal nyari B-nya. Nih, nanti hasilnya segini dapat dari mana? Nih, B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang C pangkat 2. Nah, B pangkat 2, A-nya ini berapa? 8. Nah, berarti 8 dipangkatkan 2. Terus dikurang C pangkat 2. C-nya itu 2. Berarti 2 pangkat 2. Nah, lalu kita hasilin B kuadrat sama dengan 64. 64 dari 8 kali 8 dan 4 itu dari 2 kali 2. Jadi hasil dari B kuadrat sama dengan 64 dikurang 4 itu B kuadrat sama dengan 60. Lalu kita tinggal masukkan aja ke persamaannya. Persamaannya itu rumus yang udah saya kasih tahu dari awal. Ini persamaannya itu rumusnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi X-nya kita tinggal turunin sama Y-nya. X kuadrat per A kuadrat. Tadi kita udah cari dari awal. Kalau A kuadrat itu sama dengan 64. Jadi kita tinggal masukin aja. Tinggal kita ganti A kuadrat menjadi 64. Jadi X kuadrat per 64 ditambah Y kuadrat per B kuadratnya tadi kita juga udah cari. Ya, ini hasilnya 60. Jadi kita tinggal masukin aja. Jadi kesimpulannya kan di sini 64 lebih apa? Betul, lebih besar dari 60. Berarti otomatis ini sketsa elipsnya yaitu ya ini. Nah, jadi ini kita tinggal ganti aja ya. F2-nya di sini 2,0. Terus F1-nya min 2. Lalu udah. Ini 8,0 di mana ya? Jadi kan A-nya itu lebih besar dari B. Jadi seperti ini. 64 lebih besar dari 60. Jadi gambarnya sketsa elipsnya seperti ini. F2 2,0, F1 min 2,0 dan titik puncaknya
8,0. Jadi gitu guys. Ini saya akan menjelaskan elips yang berpusat di H, K. Nah, di sini ada soal ya. Elips berpusat di titik C 2,-1 dengan sumbu mayor sejajar dengan sumbu X. Nah, panjang sumbu mayor itu sendiri adalah 10 dan sumbu minornya itu sendiri adalah 6. Nah, yang ditanya itu adalah tentukan persamaan elipsnya. Di sini yang diketahui adalah H, K-nya itu kan 2,1, P mayornya itu kan 10. Nah, kita akan mengambil setengah dari 10 itu sendiri adalah 5. P minornya kan 6. Nah, seperti yang P mayornya itu diambil setengahnya juga, yaitu adalah 3. Nah, karena sumbu mayor itu sejajar dengan X, jadi rumusnya itu kan X min H per A kuadrat plus Y min K plus B kuadrat. Nah, X min 2 H-nya kan 2. Nah, per 5 kuadrat. 5 kuadrat itu kan A kuadrat. Dan di sini A itu kan 5. Berarti 5 kuadrat ditambah Y plus 1. Kenapa ini jadi plus pada ini? Min. Nah, min 1. Ini kan B. Ini kan K-nya kan min 1. Nah, min ketemu min itu jadi plus. Jadi Y plus 1. Nah, per 3 kuadrat B kuadrat. Ini kan B nya kan 3, berarti B kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat. Nah, atau nggak bisa disederhanakan lagi itu jadi S min 2 per 25 ditambah Y plus 1 min per 9. Itu adalah penjelasan saya untuk H, K. Oke, saya Romi ingin menjelaskan soal tentukan persamaan elips dengan fokus F1 4,6 dan F2 8,6 dengan titik puncaknya 16,8. Nah, langkah awal itu kita mencari titik pusatnya dengan cara masukkan 4 dengan 8-nya ditambah dibagi dengan 2 dan Y-nya itu 6 tambah 6 dibagi 2 dan hasilnya itu 12/2, 12/2 jadi 6/6. Terus kita nyari jarak pusatnya. Jarak pusatnya itu kita 8 min 6 jadi 2. Jadi C-nya itu 2, sumbu mayornya itu masukin 2 16 min 6 sama dengan 20. Jadi 2A itu sama dengan 20, A sama dengan 10. Nah, lanjut ke nyari B kuadrat. Jadi B kuadrat itu dengan nomor A kuadrat min C kuadrat. A kuadrat berarti ini 10 dikuadratkan dan C kuadrat ini dikuadratkan, jadi B kuadrat itu 100 min 4, jadi B kuadrat itu 96. Selanjutnya persamaan elipsnya jadi kan rumusnya H X min H pangkat 2 per A kuadrat plus Y min K kuadrat per B kuadrat. Disubstitusiin jadi X min 6 kuadrat per 10 kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat per 96 sama dengan 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan persamaan dari singgung elips yang ditarik pada elips. Nah, di sini ada soal ya. X min 2 per 16 ditambah Y min 1 per 9 sama dengan 1 yang ditarik pada titik singgung 6,1. Nah, rumus garis singgung X1, Y1 sama dengan X min 2. Nah, ini kan X min 2 itu dari mana? Dari sini ya, teman-teman. X min 2 dikali X 2 min 2 per 16 ditambah Y min 1 Y min 1 dikali Y1 min 1 per 9 sama dengan 1. Nah, X dikurang 2 dikali 6 ini dapat dari mana sih? Nah, X1 nya ini kan detik singgungnya itu kan 0,1, ini tuh X1 dan itu Y1. Nah, ini kita masukkan saja 6 dikurang 2 per 16 ditambah Y min 1 dikali 1 min 1 per 9 sama dengan 1. Nah, 6 dikurang 2 kan 4. Nah, jadi itu saya 4 di sini. X min 2 dikali 4 per 16 ditambah Y min 1. 1 dikurang 1 kan 0. Nah, Y min 1 dikali 0 per 9. Nah, kalau kalian lihat di sini, kenapa ini ditambah 0? Karena Y min 1 dikali 0 kan sama dengan 0. 0 per 9 itu sama dengan tidak bisa diidentifikasi. Nah,
bisa dibilang itu ditambah 0. Nah, jadi kita lanjutkan, X min 2 per 4 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, kalau disederhanakan menjadi X min 2 sama dengan 4 sama dengan X jadinya 4 ditambah 2. Berarti X itu 4 ditambah 2 sama dengan 6. Berarti X itu adalah 6. Dari sini saya akan menjelaskan soal tentang bentukan persamaan garis singgung elips X kuadrat per 4 plus Y kuadrat per 9 sama dengan 1 yang ditarik dari titik 3,1. Misal persamaan garis singgung yang melalui 3,1 tersebut adalah itu Y min 1 sama dengan M dikali X min 3 atau Y sama dengan MX plus 1 min 3M. Nah, persamaan garis persamaan garis itu disubstitusikan ke dalam persamaan elips, yaitu X kuadrat per 4 plus Y kuadrat per 9 sama dengan 1 atau 9X pangkat 2 tambah 4Y pangkat 2 sama dengan 36. Jadi kita masukkan ini, jadi 9X pangkat 2 itu MX plus 1 min 3M itu dikuadratkan sama dengan 26, jadi 9X kuadrat plus 4 M kuadrat dari hasil kuadrat sini X kuadrat plus 2M min 3M X plus 1 min 3M kuadrat sama dengan 36. Lanjutnya ke berikutnya 9 plus 4M pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat 2 ditambah 8M 1 min 3M X plus 4 1 min 3M kuadrat min 9 sama dengan 0. Terus selanjutnya jadi 9 plus 4M pangkat 2 X pangkat 2 plus 8M dikalikan dengan 1 min 3M X plus 4 1 min 3M kuadrat min 9 sama dengan 0. Selanjutnya D sama dengan 8M min 1 min 3M kuadrat min 4 9 plus 4M kuadrat dikalikan dengan 4 1 min 3M kuadrat min 9. Jadi hasilnya itu 6 4M kuadrat 1M 1 min 3M kuadrat min 16 9 plus 4M kuadrat 1 min 3M kuadrat min 9. Jadi itu garisnya itu bersinggungan, D sama dengan 0, berpotongan itu D nya lebih besar dari 0 dan titiknya berpotongan karena D lebih kecil dari 0. Karena dia bersinggungan maka hasil tadi disubstitusikan ke sini jadi 6 4M pangkat 2 1 min 3M pangkat 2 min 16 9 plus 4M pangkat 2 1 min 3M pangkat 2 min 9 itu dibagikan dengan 16 jadi 4M pangkat 2 1 min 3M pangkat 2 9 dikurangi 9 1 3M pangkat 2 min 9 ditambahin dengan 4M pangkat 2 1 3M pangkat 2 min 36M pangkat 2. Maka selanjutnya di sini 9 1M min 3M pangkat 2 min 9 min 36 M pangkat 2 sama dengan 0 itu dibagi dengan min 9 maka hasilnya menjadi 1M 1 3M pangkat 2 min 9 min 4M pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya jadi 5M pangkat 2 min 6M min 8 sama dengan 0. Lanjutnya ke 5M pangkat 5M plus 4 dikalikan dengan M pangkat 2 sama dengan jadi M1 nya itu min 4 per 5 dan M2 nya itu 2. Maka persamaan garis singgung elipsnya adalah Y sama dengan min 4 per 5X plus min plus 1 min 3 min 4 per 5 atau Y sama dengan min 4 per 5 X plus 3 pangkat 3 2 per 5.
Yang keduanya itu Y sama dengan 2X plus 1 min 3 kali 2, atau Y sama dengan 2X min 5. Nah, jadi kita akan belajar persamaan garis sambung elips bergradien n. Jadi ini tuh gradiennya udah diketahui guys, ya. Habis itu kalau soal di materi ini tuh sebenarnya banyak banget contoh soalnya gradiennya. Kalau misalkan kan ini gradiennya 2, bisa juga kayak dibentuk persamaan dulu, jadi kita harus cari dulu. Nah, ini kita yang simpel-simpel aja biar bisa diserap oleh otak. Nah, jadi sebelum kita masuk soal, kita harus tahu dulu nih rumusnya. Rumusnya itu Y dikurang K sama dengan M X min H plus minus akar B kuadrat tambah A kuadrat dikali M kuadrat. Nah, di soal itu tentukan persamaan garis singgung elips dari X min 2 kuadrat per 15 ditambah Y plus 5 kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, jadi dari sini kita udah bisa diketahui nih kalau misalkan A-nya ini, B-nya ini, H-nya ini, K-nya ini. Nah, lalu ini kita tinggal tulis diketahui ya. Tulis diketahui. Ini M2. Ini 2. Terus A kuadrat sama dengan 15. Nih, 15. Terus ini agar akarnya hilang, pangkatnya hilang, ini kita akarin aja. Nah, A akar 15 itu nggak ada. Jadi kita lanjut ke B. Nih, B kuadrat itu sama dengan 4. Ya, 4 di mana? Di sini. Ini A, ini B. Nah, jadi B kuadrat biar kuadrat hilang, kita pangkat kita angkat, kita akar nih. Kita akar 4 berapa? 2. Nah, jadi kalau misalkan akar 15 ini kan A lebih besar daripada B, elips mendatar. Nah, jadi akar 15 lebih besar dari 2. Nah, lanjut, tinggal masukin ke rumusnya aja. Rumusnya yang tadi di sini kita tinggal turunin ke sini, kita masukin ya ke dalam angkanya yang udah dicari. Jadi K-nya ini itu 5 ya, 5. Ini jadi H K. Nah, M itu gradien nih yang tadi kita udah tahu dari soal. Terus sama dengan bukan sama dengan X min H nih H-nya. Terus plus minus akar B kuadrat berapa tadi? 4 ditambah akar, bukan akar, A kuadrat. A kuadrat itu 15 ya. Ini A kuadratnya 15. Ini ditanyanya A kuadrat ya, bukan A doang. Jadi kita taruhnya 15. Terus M kuadrat berarti 4. Kenapa bisa 4? Karena nih 2 pangkat 2 sama dengan 4. Terus habis itu ini Y plus 5 sama dengan 2X. Ini kali silang ini ya, 2X terus min 4 plus minus akar 64. Ini 60 ditambah 4. Nah, habis itu Y ini pindah ke kiri ya. Ini pindah ke kiri. Ke kanan, pindah ke kanan. Biar min dia. Kalau kanan berarti min. Terus Y sama dengan 2X min 4. Nih pindah min 5
plus minus 8. Jadi di sini tuh ada dua persamaan. Jadi Y1 itu 2x min 9 nih. Min 9 nih, ini hasilnya min 9. Ditambah dulu nih, kita akan plus minus. Jadi kita duluin yang plus nih, plus 8. Tuh jadinya Y sama dengan 2x min 1 nih. Hasil dari ini. Terus habis itu Y2 nya sama dengan 2x min 9 min 8. Tadi kan plus, sekarang min ya. Nah, habis itu 17 nih hasilnya, min 9 dikurang 8 min 17. Jadi persamaannya ini. Jadi ada 2, Y sama dengan 2x min 1 dan Y sama dengan 2x min 17. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan di pilihan ganda jawabannya ada 2 kayak gini, tinggal pilih. Tapi kalau misalkan jawabannya dari salah satu ini sama ini, tinggal sesuaiin aja sama jawaban yang ada. Jadi itu mungkin penjelasan pembahasan soal dari persamaan garis single elips bergradiennya.